Listen up to me now, every word that's out of my mouth. Let's wake up, it's me. You're gonna follow your dreams, or are you just gonna be another cog in the scene? You feel the hope in this beat, yeah, the hope that you need is succeed and be exactly what you want it to be. Okay, alright, and I'm loud, hype and I'm loud. I'm I feel it in the now. Ain't nobody ever gonna try to change me till I'm dead, pushing up daisies. I'm alone in the crowd, I won't feel down. I got hope right now, and I know I'll be found. I don't really care just what all other haters gotta say. I know everything I do is gonna make them fade away. Halo semuanya, balik lagi ke channel YouTube Akuntansiin. Kami menerima banyak sekali request mengenai pengelolaan keuangan UMKM. Jadi kali ini kami akan membahas gimana sih praktik keuangan UMKM tersebut atau praktik akuntansi UMKM tersebut. Jadi tonton terus video ini dan semoga bermanfaat bagi kalian. Selamat menyaksikan. Mengapa kita harus mencatat keuangan? Karena usaha yang baik itu usaha yang keuangannya diatur dengan sedemikian rupa. 1. Jangan boros. 2. Jangan mencampur keuangan pribadi uang dengan keuangan usaha. 3. Wajib mencatat keuangan. 4. Harus bisa menggaji diri sendiri. 5. Buat laporan laba rugi setiap bulannya. 6. Memiliki tabungan bisnis dan dana darurat. Dalam akuntansi, kita mengenal persamaan, yaitu aset sama dengan utang plus modal. Yang kedua, penjualan dikurang beban sama dengan laba. Berikut adalah contoh laporan keuangan usaha. Ada neraca ini menggambarkan saldo bersih aset, utang dan ekuitas usaha kita sampai pada tanggal pembuatan neraca tersebut. Laporan laba rugi menunjukkan unsur-unsur pendapatan dan beban usaha sehingga menghasilkan suatu laba bersih atau rugi bersih. Akuntansi UKM adalah sistem aplikasi keuangan sederhana yang dapat digunakan oleh usaha kecil dan menengah untuk mengelola keuangan sehari-hari. Aplikasi ini sangat mudah digunakan dan dapat diakses melalui Android maupun laptop atau komputer. Dalam kenyataannya, banyak kendala yang terjadi dalam pengelolaan keuangan usaha, yaitu pengelola keuangan bisnis yang tercampur dengan keuangan pribadi. Alur di aplikasi akuntansi UKM sama seperti akuntansi konvensional, yaitu dimulai dengan penjurnalan transaksi harian, kemudian menginput ke buku besar, menyusun neraca saldo, membuat laporan laba rugi, serta membuat laporan neraca. Yang membedakan aplikasi akuntansi UKM ini dengan akuntansi konvensional adalah ketika melakukan penjurnalan transaksi harian, maka secara otomatis akan terintegrasi langsung hingga berbentuk laporan. Berikut adalah tampilan aplikasi akuntansi UKM tab jurnal. Di aplikasi ini terdapat 2 metode untuk melakukan penjurnalan, yaitu metode debit kredit dan metode dual input. Selanjutnya, kami akan menggunakan metode debit kredit. Untuk menambah transaksi, klik kanan atas. Untuk mencari transaksi, klik kolom pencarian. Untuk menghapus transaksi, tahan beberapa detik. Untuk melihat periode transaksi, klik tengah atas. Untuk kembali ke menu utama, klik kiri atas. Setelah melakukan penjurnalan transaksi harian, laporan keuangan secara otomatis akan langsung tersusun dengan lengkap. Aplikasi akuntansi UKM ini juga memudahkan pemilik UKM untuk memonitor hutang dan piutang yang dimiliki. Selain itu, tiap alur di aplikasi akuntansi UKM ini dapat diekspor menjadi file Excel sehingga memudahkan pengguna. Oke, langsung kita coba aja ya. Pertama, install aplikasi akuntansi UKM melalui Play Store. Kedua,
Aplikasi akuntansi UKM membutuhkan data perusahaan untuk format dalam laporan keuangan dan juga menjadi pembeda antar perusahaan. Oleh karena itu, setelah menginstal aplikasi, isi data perusahaan seperti nama, alamat, telepon, dan email di kolom yang tersedia, lalu klik simpan. Gimana? Masih bingung ya? Oke deh, kita langsung masuk ke kasus saja ya. Yuk kita sama-sama ngerjain contoh kasus laporan keuangan UKM Warung. Transaksi yang pertama, pada tanggal 1 Juni 2016, Ibu Raisa punya uang 10 juta dan berencana membuat warung yang diberi nama Warung Murah. Maka untuk transaksi pertama, terlebih dahulu kita membuat tanggalnya, yaitu pada tanggal 1 Juni 2016. Setelah itu, kita memberi nama transaksi yaitu modal Bu Raisa. Lalu, kita mencatat kas di debit sebesar 10 juta dan modal di kredit sebesar 10 juta. Lanjut, transaksi yang kedua, diketahui tanggal 2 Ibu Raisa melakukan pembangunan toko senilai 3 juta rupiah. Pembelian 1 juta dibayar cash dan 2 juta diperoleh melalui pinjaman pada toko bahan bangunan. Untuk transaksi yang kedua, kita isi nama transaksi dengan bangun toko. Nah, karena kita memiliki bangunan baru, sehingga kita mencatatnya bangunan di debit sebesar 3 juta. Lalu, uang tunai yang kita keluarkan sebesar 1 juta, sehingga kita mencatat kas di kredit sebesar 1 juta. Dan menimbulkan hutang sebesar 2 juta, maka kita membuat hutang usaha di kredit sebesar 2 juta. Lanjut pada transaksi diketahui tanggal 8, toko selesai dibangun dan Ibu Raisa membeli lemari etalase sebanyak 2 unit dengan harga masing-masing Rp750.000. Nah, untuk transaksi yang ketiga, kita memberi nama transaksi dengan beli lemari 2 unit. Lalu, karena kita membeli lemari etalase, maka kita dapat mencatatnya sebagai peralatan di debit sebesar Rp1.500.000. Dan karena kita membayar secara tunai, maka kita dapat mencatatnya dengan mengkredit kas sebesar Rp1.500.000. Selanjutnya, transaksi keempat. Kita membeli barang persediaan sebesar 5 juta dan membayarnya secara tunai sebesar 4 juta dan juga mengutang sebesar 1 juta. Sehingga kita mendebit akun persediaan dan juga mengkredit akun kas. Pada akun persediaan kita mendebit 5 juta dan pada kas sebesar 4 juta. Dan juga mengkredit hutang usaha sebesar 1 juta. Selanjutnya, transaksi kedua. Kita membeli meja sebesar 300.000 dan ATK sebesar 100.000 secara tunai. Sehingga kita akan membuat juga akun peralatan di debit sebesar 300.000 dan memasukkan akun perlengkapan di debit sebesar 100.000. Serta mengkredit akun kas sebesar 400.000.
Selanjutnya, transaksi keempat. Kita membuka rekening dengan saldo awal sebesar 500.000. Sehingga kita membuat jurnal yaitu memasukkan akun bank di debit sebesar 500.000 dan juga kas kredit sebesar 500.000. Lalu pada transaksi ketujuh, barang dagangan kita terjual secara tunai sebesar 450.000, sehingga kita membuat jurnal mendebit kas sebesar 450.000 dan juga mengkredit akun penjualan barang sebesar 450.000. Nah, gimana kemudian kan membuat laporan keuangan menggunakan aplikasi ini? Kami berharap video ini dapat membantu kalian. Jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Oh iya, di deskripsi box juga terdapat link G-Drive buku panduan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Support channel ini terus ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Tunggu pembahasan selanjutnya ya. Bye! Thank you.